there, are you okay or nah? Apa kabarnya kalian hari ini? Aku mau nanya sesuatu deh sama kalian. Sebelum kita masuk ke materi ya. Ya, ini adalah materi pertama aku. Aku sempat menimbang sih mau ngebahas apa ya. Kayaknya yang ringan-ringan aja dulu nggak sih, sesuatu yang mungkin kebanyakan orang bisa relate atau paham gitu. Jadi ya, aku keingetan aku pernah ngebahas tentang gosip dan drama, oke? Atau mungkin kalau kalian tahu dengan istilah spill the tea. Jadi gosip itu sebutannya tea atau teh. Jadi kalau misalnya kalian ngegosip, ya nyebutnya adalah kayak tumpahin dong, ini ada teh anget, ada teh panas gitu kan. Iya. Tapi menurut kalian sendiri, apa yang akan terjadi kalau misalnya gak ada yang namanya gosip atau gak ada yang namanya drama di hidup manusia? Kira-kira mungkin gak sih kita hidup tanpa kedua hal ini gitu? Atau kalian sendiri ya, berapa lama bisa menghindar dari yang namanya gosip atau drama? Apakah kalian akan santai-santai saja kalau misalnya gak ada gosip gitu sehari gitu ya? Mungkin kalian bisa tulis juga di komen, gosip atau drama kayak apa yang menarik perhatian kalian, dan contohnya kayak gimana. Soalnya kan gak semua gosip atau drama kita akan pay attention gitu kan. Cuma hal apa sih yang bikin kalian tuh kayak menuju gosip atau drama itu gitu? Let me know in the comment, okay? I wanna know the tea. Oke, teman-teman. Sebenarnya para psikolog itu tertarik sama kepribadian seperti apa yang kita milikin untuk bisa tahu apakah nih orang nanti bakalan ngedrama atau enggak gitu ya. Dan para psikolog itu tertarik juga kenapa orang menciptakan sebuah drama untuk orang lain dan dirinya. Soalnya padahal kan kita tahu ya kalau bikin drama itu bisa ada konsekuensi. Tapi kenapa ya ada orang yang rela menghadapi konsekuensi itu demi ngedrama gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke drama, kita ngebahas tentang gosip dulu. Jadi kita mulai dari pengertian sebenarnya apa sih itu gosip? Definisi kalian tentang gosip tuh apa ya? Sesimpel kalau kita ngebicarain seseorang yang enggak hadir di situ. Kalau misalnya kalian ngomongin seseorang tapi orangnya itu enggak bareng kalian, ya itu ngegosip namanya. Ngomongin kejadian yang orang lain alamin gitu, itu gosip. Oke? Ini dikutip dari psychologytoday.com. Ada 3 kategori gosip. Gak semua gosip itu buruk, teman-teman. Karena ada gosip yang positif, tujuannya buat menyanjung. Misalnya, kalian ngasih kabar gitu, ada prestasi, ada berita menyenangkan gitu ya. Nah, itu yang positif. Ada juga gosip yang netral, yaitu tujuannya buat mengamati tentang seseorang gitu ya. Tapi belum tentu itu positif atau negatif. Dan yang terakhir pastinya ada gosip yang tujuannya negatif atau jahat gitu. Oke, ini aku dapetin dari Who Gossips and How in Everyday Life gitu ya, dari Social Psychological and Personality Science. Jadi ini menarik banget ya. Bayangin meneliti tentang gosip gitu. Oke, lanjut. Kita cari tahu dulu nih, sebenarnya apa sih motivasi orang menggosip? Kenapa ada yang namanya gosip? Tadi kan di awal aku nanya ya. Sebenarnya gosip itu adalah naluri dasar manusia. Karena kehidupan kita itu berakar dalam kelompok gitu. Kita nggak hanya hidup dalam kelompok, tapi juga kita bergantung sama orang-orang yang ada di kelompok untuk bertahan hidup. Biasanya gosip itu digunakan untuk bertahan. Misalnya di sini dikasih tahu sama Mark Clary PhD, beliau bilang kita itu
sakit nih, ya kan? Bayangin kalau orang lain nggak ngasih tahu kita sakit, bisa jadi ya kita bakalan sakit sendiri. Ya udah, intinya gosip tuh udah ada dari manusia ada gitu. Gosip itu nggak cuma ngajarin kita tentang orang yang menjadi subjek pembicaraan, tapi kita juga belajar tentang orang yang melakukan gosip itu. Kita bisa mempelajari tentang sikap mereka, keyakinan mereka, cara kita berurusan sama orang lain misalnya gitu ya. Bahkan kalaupun misalnya kita nggak gabung gosip gitu, cuma mendengar gosip aja ya, itu kita bisa loh mendapatkan apa ya, kayak rahasia gitu atau mungkin tips yang bisa ngebantu kita. Emang apakah gosip itu nggak ada faedahnya? Aku nggak tahu sih, kalau misalnya keyakinan kalian bilang gibah tuh nggak boleh ya, ngomongin orang tuh nggak boleh lah intinya. Tapi sebenarnya ada sih, ada alasan kenapa orang itu suka ngegosip, teman-teman. Orang itu suka ngegosip karena itu cara mereka buat mencari pertemanan. Coba deh, aku mau nanya ke kalian, misalnya kalian ketemu nih sama orang baru, pasti kan ada aja topik tertentu yang berhubungan sama orang lain untuk ngobrol gitu. Misalnya kalian pingin menemukan minat yang sama, terus akhirnya kalian mengembangkan hubungan. Dan pastinya kalian kalau bicara sama kenalan gitu ya pasti kan kita punya hubungan yang solid sama seseorang gitu. Misalnya gini, Etana kenalan sama A gitu. Nah, kita sama-sama kenal orang namanya B. Oh, kamu kenal juga sama B ternyata. B tuh orangnya kayak gini ya, menurut kamu gimana sih B gitu. Jadi adalah bahan obrolan buat berteman gitu. Terus yang kedua, begitulah cara kita berhubungan satu sama lain. Gosip adalah bentuk persahabatan yang paling nyata yang kita milikin. Kita itu pasti ingin terlibat sama orang-orang yang mungkin punya pendapat sama, nggak peduli seberapa sarkasnya. Well, kalian bisa menjaga pertemanan kalau misalnya kalian sama-sama nggak suka sama seseorang atau misalnya kalian sama-sama kayak suka sama seseorang. Misalnya, well, either you're haters, ya, pembenci, atau kalian ini punya bias idol yang sama, kan jadi enak ngefans bareng-bareng. Terus yang ketiga adalah kita pengen diterima dalam kelompok. Kenapa orang suka gosip? Kalau misalnya orang ngegosip terus kita pasif gitu ya, well, walaupun kita penyendiri atau tertutup, pasti dong kita pingin untuk punya hubungan spesial dengan manusia. Kita mungkin gak mau terlalu menonjol, tapi kita pingin juga loh di-include. Nah, itu maksudnya. Kita pingin diterima dan ditempatkan dalam lingkaran sosial gitu. Jadi setidaknya kalau kita tahu tentang orang lain, kita merasa diikutsertakan. Apalagi kalau misalnya kalian berpartisipasi dalam percakapan yang sedang berlangsung, sehingga udah deh kalian bakalan lebih mudah diterima di suatu kelompok. Makanya kan ada orang ngerasa kayak gini ya, ih apa nih orang nimbrung JB-JB gitu, nggak tahu permasalahannya tapi ikut ngomong. Nah, begindang. Terus juga nih teman-teman, orang bergosip itu buat memiliki informasi pribadi yang ngebuat mereka tuh ngerasa kuat. Kalaupun kalian gak punya niat jahat ya, kalau kalian gak punya niat berbahaya, tapi rahasia orang, cerita orang, itu bisa jadi weapon atau senjata gitu. Well, anggaplah kalau ada orang jahat gitu kan. Terus ya udah, kita siap-siap aja punya kartu hitamnya mereka. Kita bisa aja nodain reputasi seseorang, apalagi informasi yang kita punya tuh memuaskan. Nah gitu. Tapi well, Etana nggak saranin kalian
kayak gitu ya. It's not nice to ruin someone's reputation gitu. Oke. Next. Nah, like any addiction, we only gossip because we do not want to be reminded of our own insecurities, failures, and voids within. Ini ngena deep sih. Ini kena di ulu hati gitu rasanya. Kita tuh ngegosip sebenarnya karena kita nggak mau ingat sama kekurangan sendiri, kita nggak mau ingat kegagalan sendiri, kita nggak mau ingat keburukan sendiri, kita nggak mau ingat betapa kosongnya kita sebenarnya gitu loh. By engaging in gossip, we not only divert our minds for introspection, we also create such falsehoods that will make us feel better and safe. Kalau misalnya kita ngegosip, itu akan mendistraksi pikiran kita dari introspeksi diri gitu ya. Kita menciptakan pola pikir yang salah, sehingga ya tujuannya emang biar kita ngerasa nyaman dan lebih baik gitu. Tapi teman-teman, di sini juga Etana pingin nyampein kalau fungsi gosip dalam hidup tuh ada. Oke, selain tadi alasan kenapa orang suka ngegosip, ada juga fungsinya. Yang pertama adalah gosip sebagai mekanisme pertahanan. Sebenarnya seneng rasanya bisa membuktikan kalau manusia lain tuh amit-amit sih, kayak gue nggak mau mikir kayak gini ya. Misalnya manusia lain tuh lebih rendah daripada kita, dan perasaan itu menciptakan manusia kayak punya amnesia sementara gitu loh, alias nggak tahu diri, lupa diri kalau misalnya ya kita sebenarnya nggak sebaik itu, dan kita apa bedanya sama mereka, kita juga sama-sama buruk gitu. Tapi ya itu bisa jadi adalah coping mechanism-nya seseorang untuk melupakan, seperti kutipan yang ini. Terus yang kedua itu sebagai pelampiasan emosi. Orang-orang yang kita gosipin itu bisa jadi tempat kita meluapkan amarah, meluapkan kecewa gitu. Setiap kali kita kesal, kita mendapatkan diri kita terlibat gosip yang berapi-api. Misal jadi kompor ya, jadi gas meleduk, no. Atau apalagi sampai ngefitnah, aduh parah banget sih. Buka aib, aduh. Jangan ya teman-teman ya. Yang ketiga, gosip itu sesimpel untuk memulai percakapan. Misalnya kalian ngelihat gosip di sosmed, gosip di TV, atau kayak dari berita, ya itu bisa untuk memulai percakapan. Jadi ya itu masih positif sih. Ini ada juga gosip sebagai kecanduan. Aduh, ada loh orang yang gelisah sehari nggak ngegosip. Itu rasanya kayak FOMO, fear of missing out gitu. Mereka takut ketinggalan informasi, mereka takut kudet gitu ya. Mereka takut nggak ngerti hal viral misalnya. Gitu teman-teman. Next, ini nih. Baru deh kita masuk ke orang di balik drama. Kenapa mereka suka ngedrama? Beda loh gosip sama drama. Sependek yang aku tahu, dan ini apa yang aku perhatiin ya, apalagi kalau misalnya kalian berkecimpung di sosmed dan kalian ada di sebuah aplikasi streaming gitu, itu ada aja drama. Drama itu tuh melibatkan kayak sekelompok orang itu saling adu urat, adu bacot, sindir-sindiran, terus kayak saling ngatain, sampai kayak kalau di aplikasi streaming ya sampai dibikin band gitu, report rame-rame gitulah, banyak serangan-serangan gitu. Menurut gue drama udah hampir mirip kayak bullying, cyberbullying gitu. Tapi menurut kalian sendiri drama itu kayak gimana guys?
Oke, di sini kita masuk ke orang di balik drama. Mereka tuh kenapa? Jujur, pertanyaan kita semua, mereka tuh kenapa sih? Kayak nggak ada kerjaan aja, gabut banget kah? No lab kah? Segitunya kah? Gitu. Orang yang punya kepribadian cenderung drama umumnya menjalani kehidupan yang kacau in real life gitu ya, menimbulkan krisis yang dibuat-buat pada keluarga, teman, dan rekan kerja gitu. Everywhere they go itu kayak rasanya ada aura gelap gitu, aura gelap, ada perasaan gak enak gitu kalau mereka datang. Nah, inilah yang para psikolog pelajarin. Soalnya ada individu cenderung punya drama tinggi. Mereka adalah orang-orang yang punya sejarah panjang hubungan yang gagal, mencari konflik di dunia nyata dan di medsos, dan tidak hanya terlibat dalam gosip tentang orang lain. Mereka mengeluh tentang diri sendiri. Jadi mereka menjadikan diri mereka subjek gosip sendiri gitu. Mereka tampaknya melihat dunia seperti yang terjadi pada mereka, yang kemungkinan membuat mereka reaktif terhadap hal-hal yang dianggap remeh. Jadi gini, kalian pernah nggak nemu kasus itu sebenarnya masalah kecil, ya ampun, remeh-temeh, kayak serpihan debu gitu loh. Tapi bagi orang yang dramanya tinggi, ini tuh dibesar-besarin gitu, sampai dibikin ribet. Makanya hal-hal remeh mereka anggap serius gitu. Dan ini ada alasan kenapa mereka seperti itu. Pertama, mereka bisa jadi manipulasi interpersonal, dicirikan dengan kesediaan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar berperilaku sesuai dengan tujuan manipulator. Ini yang parah sih. Ini orang ngajakin orang-orang lain untuk nyerang orang lain gitu. If that makes sense. Jadi kayak itu masalah pribadinya dia, tapi dia pengen meyakinkan seluruh orang untuk nggak suka sama orang yang dia nggak suka gitu. Pokoknya kalau menurut gue dia jelek, ya kalian juga harus nganggap dia jelek gitu. Nah itu tuh. Kedua, keterus-terangan impulsif. Biasanya orang-orang gini tuh bicaranya nggak difilter, blak-blakan, barbar gitu ya. Mereka asal berbagi pendapat, whatever comes in their mind gitu. Mereka juga kayak ngomong hal yang gak pantas kadang, dan mereka tidak memperhatikan konsekuensi sosial. Ingat, apa yang kita omongin di medsos gitu terutama, itu ada jejak digital teman-teman. Mereka lupa tentang konsekuensi itu. Mereka lupa orang lain tuh dengerin, orang lain tuh nonton, orang lain tuh nyaksiin gitu. Tapi kalau kayak gitu, emang apa sih yang mereka dapetin? Apa coba? Apa yang mereka dapetin dari drama? Dapat duit kagak sih? Kalau bikin drama, dapat duit juga, aduh, pingin gitu ya. Kalian tahu kan, biasanya artis-artis mungkin yang lagi turun daun, pingin naik daun tuh ya bikin drama salah satunya. Skenario lah gitu, sok-sokan ribut, sok-sokan ricuh. Iya, itu bisa tuh ya. Yang didapat dari drama adalah cuan dan tenar gitu. Pansos, sebutannya pansos. Nah itu tuh. Tapi apa yang didapetin dari drama? Kadang gue mikir, ini mah ngerusak mental, kayak kena mental gitu, mental damage, emotional damage. Nah itu. Pertama teman-teman, fungsi dari drama bagi mereka adalah mengalihkan perhatian dari fokus di kehidupan mereka sendiri, mencoba menangani hal-hal yang ngebuat kita bisa bahagia, atau setidaknya menghadapi tantangan atau terlibat dalam dunia nyata. Itu bisa sulit banget bagi seseorang. Jadi mereka ada loh orang-orang yang asik banget di dunia virtual, dan mereka menganggap virtual sama dengan realitas gitu. Well, nanti mungkin kita akan bahas hyper reality.
Cuma intinya mereka kayak nggak mau ngadepin apa yang mereka punya di real life. Kayak mungkin tadi dibilang real life-nya mereka tuh chaotic atau messy. Mereka males beresin itu. Jadi ya mereka kabur, escape ke dunia virtual untuk bikin keributan ini. Karena mereka nggak mau ngadepin apa yang ada di real life gitu. Apakah ini healthy? Tentu saja tidak. Problem real life-nya masih ada, bisa jadi nambah gitu. Yang kedua, drama adalah sesuatu yang akrab. Sayangnya bagi beberapa orang, ini mungkin bisa kita coba pahami ya background-nya kenapa mereka kayak gitu. Bagi beberapa orang, mereka tinggal di rumah yang disfungsional atau dalam keluarga yang memiliki kecanduan atau trauma. Sehingga rumahnya itu selalu ribut, selalu high tension, selalu berantem gitulah ya. Nah, mereka bawa konflik di rumahnya itu ke sosmed. Makanya ada orang yang nggak suka ada ketenangan. Mereka nggak suka adem ayem. Mereka maunya ribut, ricuh, kayak bawa api gitu loh ke sosmed. Karena mereka nggak nyaman dengan ketenangan gitu. Ini juga alasannya mungkin karena ada bahan kimia yang dilepaskan dari amarah gitu, dan itu ngebuat ketagihan. Kadang orang itu bisa melepaskan dopamin kalau mereka marah, dan itu ngebantu mereka balik lagi ke siklus bikin drama. Ada orang yang begitu suka sama adrenalin yang diciptakan ketika udah terlibat masalah. Jadi ya get well soon for them. Dan terakhir ini teman-teman, drama itu mungkin memberikan seseorang rasa penting yang berlebihan. Kalau misalnya ada seseorang jadi objek kemarahan atau cemohan, itu bisa memenuhi kebutuhan kalau mereka tuh ngerasa dirinya penting bagi kehidupan orang lain. Ngerasa si paling tahu gitu ya, si paling insider, si paling lah. Itu misalnya gini, kalau tahu tentang dia, kalau tahu tentang masalah ini, wah cepet juga ya lo nyampenya gitu, berita tentang ini. Itu rasanya kayak gue dipuji, gue banyak tahu. Nah itu makanya ada orang suka terlibat dalam drama. Ini mengingatkan gue akan postingan dari @cyberpsychology.id di Instagram. Andai aja aku bisa nunjukin, mungkin aku bakalan taruh di description. Itu pernah ngebahas tentang yang namanya dark triad personality traits, apalagi juga berhubungan sama yang namanya online disinhibition effect. Kalau orang di sesmod nggak tuh di sosmed itu mereka suka lupa karena mereka bersembunyi dalam anonim gitu ya, kayak ngerasa ya udahlah nggak apa-apa gue bikin drama, nggak apa-apa lah gue ngegosip sesuka hati gue, toh nggak ada yang tahu gue di real life kayak gimana kan, toh konsekuensinya juga nggak berat-berat banget kan, paling gue cuma kayak ya tadi di report, di ban, nanti gue bisa bikin akun baru lagi, gue bisa berulah lagi gitu. Tapi itu salah satu ciri-ciri orang yang punya itu tuh dark triad personality traits. Mereka nggak peduli dan gak mau tahu perasaan orang lain, efeknya apa gitu, sangat careless dan reckless lah gitu temen-temen. Aduh ini udah berapa lama gue ini berapa lama men? Wah 24 menit. Kelamaan gak sih? Apa gue potong ya? Sorry, harusnya gue bikin timer gak sih? Oke, teman-teman, thank you so much for listening. Ini adalah sumbernya. Bentar, sumbernya mana? Nah, ini sumbernya. Bisa kalian baca artikel-artikel dari sumber-sumber ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau Etana kadang ngomong aku gue, atau ya ini kelamaan. Ngomongnya juga kecepetan. Well, this is me when I'm bringing a material. I hope this can be useful in your real life. Kayak sekedar tau lah, oh ternyata begitu alasannya. Oke,
Oke teman-teman, see you next time.